فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Babur Rabi'u wa Tis'un ba'dal mi'ah, bab yang ke-194. Bab fadli shaffil awal, keutamaan shaf yang pertama. Wal amri bi itmami sufufil awal, dan perintah untuk menyempurnakan, melengkapi shaf-shaf pertama sebelum membuat shaf yang baru. Wa taswiyatiha, dan yaitu meluruskannya. Tasbiyah yaitu meluruskan. Terkadang tasbiyah artinya adalah menyempurnakan. As-sawi artinya sempurna. Wa tarasi fiha, dan at-taras yaitu lurus, rapi, kemas, ya, membuat jadi kemas, jadi rapi di dalam barisan-barisan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya ini sangat digalakkan di dalam Islam. Bukan perkara yang remeh-temeh. Untuk bagaikan apa? Haisyatul aswaq, yaitu bagaikan percampuran di pasar, campur aduk, maju mundur, kanan kiri, tidak teratur, tidak tertata rapi, campur lagi perempuan dan sebagainya. Nah, ketika kita sholat maka harus rapi, harus kemas, ada peraturannya. Dan dalil-dalilnya akan disebutkan oleh beliau. Al-hadisus sadis wa salasun ba'dal mi'ah wa alf, 1136. An Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dari Jabir bin Samurah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqal, seraya bertanya, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Apakah kalian tidak mau untuk berbaris-baris sebagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Rabb-nya? Ini menunjukkan anjuran untuk kita meniru adab para malaikat. Sama-sama menghadap Allah. Kita sendiri kalau sholat, hakikatnya kita kan sedang menghadap Allah. Di dalam doa istiftah kita mengatakan untuk di sebagian lafadznya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya itu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dalam keadaan lurus, dan aku bukan termasuk dari kaum musyrikin. Jadi kita memang sedang menghadap Allah ketika sedang sholat itu. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah Ta'ala, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tenang. Baik. Maka karena kita sedang menghadap Allah, diberitahu, maukah kalian untuk berbaris seperti cara berbaris malaikat di hadapan Allah? Mencontoh barisan yang baik, mencontoh para malaikat yang taat kepada Allah itu. Faqulna ya Rasulullah kaifa tusafful malaikatu inda rabbiha. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu dibariskan di hadapan Rabb-nya? Bagaimana diatur barisan mereka? Barisan mereka diatur. Qal yutimuna sufufal awal. Mereka menyempurnakan barisan-barisan yang pertama. Ia berusaha untuk menjadi yang paling dekat dengan Allah, menjadi yang paling depan, paling depan mendekat kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau barisan pertama sudah lengkap, baru masuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Wa yatarasuna fis shaf, yatarasun yaitu merapihkan, membuat jadi kemas, jadi rapih barisannya, lurus, tidak bengkok, maju ke depan atau mundur ke belakang, maju mundur, bergelombang, tidak, tapi betul-betul lurus. Menunjukkan betul-betul sebagai tentara Allah yang berbaris sangat rapi, yang diatur dengan sempurna.
Kalau para tentara saja demikian di hadapan komander mereka, kita kaum muslimin, kaum mukminin yang diharapkan menjadi tentara-tentaranya Allah Ta'ala, berjuang membela agama Allah semampunya, menolong agama Allah semampunya, paling tidak apa? Paling tidak adalah menolong agama Allah di dalam diri sendiri, tidak membiarkan setan mengacau dan mengalahkan kita dan seterusnya. Nah, kita lebih layak lagi untuk menjalankan barisan-barisan yang bagus itu, melaksanakan pembarisan di dalam saf-saf sholat untuk betul-betul kemas, rapih, cantik, tegak lurus di hadapan penguasa alam semesta. Ini menunjukkan Nabi memberikan semangat kepada para sahabat untuk mencontoh para malaikat di dalam perkara yang seperti ini, di dalam barisan sholat. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala terkadang juga mengingatkan untuk menjadikan malaikat sebagai teladan. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yafturun. Apabila mereka menyombongkan diri, maka sesungguhnya para malaikat yang ada di dekat Rabb mereka, mereka itu senantiasa bertasbih di waktu pagi dan petang dalam keadaan pagi dan siang dan malam dalam keadaan mereka tidak berhenti. Baik. Demikian pula di dalam ayat yang lain, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli wal ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu pada dirimu sendiri dengan merundukkan diri dan dengan suara yang lirih, tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan kalian termasuk dari orang-orang yang lalai. Kemudian Allah memberikan contoh keadaan malaikat. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, mereka tidak menyombongkan diri dari peribadatan kepadanya. Mereka juga bertasbih, yaitu mengakui kesuciannya, dan mereka bersujud kepadanya. Di sini ada anjuran untuk meneladani malaikat di dalam perkara-perkara yang seperti ini, yaitu banyak berzikir dengan baik, dengan adab-adabnya, dan sholat juga termasuk dari zikir. Walaupun dari sisi-sisi yang lain jelas kita tidak mampu meneladani malaikat yang tidak pernah letih. Nah, jelas manusia letih. Malaikat tidak pernah berhenti berzikir. Nah, jelas kita Kita terkadang berhenti berzikir karena lupa, karena letih, karena kesibukan yang beraneka ragam. Tapi untuk beberapa perkara yang lain yang disebutkan dalilnya untuk diteladani, ya kita meneladani mereka semampu mungkin. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya apa? Anjuran untuk menyempurnakan barisan-barisan. Dan tentunya, dan ini ulama berselisih pendapat apakah wajib atau mustahab. Yang rajih adalah wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, Istawu, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Luruskan diri kalian, luruskan barisan kalian. Karena sesungguhnya meluruskan barisan itu termasuk dari iqamatus shalah, menegakkan sholat. Dan dalil banyak menunjukkan menegakkan sholat wajib. Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Ternyata Nabi mengatakan meluruskan barisan itu termasuk dari penegakan sholat. Berarti ini adalah wajib. Demikian pula dalil yang lain. La tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum aw qulubikum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan kalian, atau benar-benar Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian atau hati-hati kalian. Ini ancaman yang berat, menunjukkan bahwasanya hukum meluruskan barisan, membuat barisan jadi sempurna adalah wajib. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Tadi belum selesai ya, yaitu dari hadis ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya bukan hanya manusia yang rajin beribadah dan sholat kepada Allah, para malaikat juga rajin ibadah dan sholat. Bahkan dalil-dalil yang ada mengisyaratkan para malaikat juga menjadi makmum. Sampai Nabi mengatakan, apa itu? Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa ucapan aminnya itu
bersepakat, yaitu bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosanya yang lampau diampuni. Ini menunjukkan ketika kaum muslimin mengadakan sholat jamaah, para malaikat juga ikut sholat berjamaah menjadi makmum. Boleh jadi malaikat yang memang menjadi pengawas kita, atau malaikat yang lain-lain, dan seterusnya. Semuanya, atau yang Allah kehendaki, mereka juga bersaf-saf untuk berjamaah bersama jamaah yang ada di situ. Yang di tempat lain, ya di tempat lain. Menunjukkan para malaikat juga mengerjakan sholat, dan mereka bermakmumkan manusia yang menjadi imam untuk ketika waktu ada sholat jamaah. Itu yang di bumi. Adapun yang di langit terserah Allah siapa imamnya, Allah yang lebih tahu. Dan dalil-dalil banyak menunjukkan para malaikat juga ikut sholat bersama kita. Kemudian al-hadisus sabi' wa salasun ba'dal mi'ah wa alf, 1137. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau ya'lamun nas ma fin nida, seandainya manusia mengetahui apa pahala yang ada di dalam azan, wasofil awal, dan sof pertama, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih, kemudian mereka tidak mendapatkan pahala tadi, tidak mendapatkan kesempatan untuk mengumandangkan azan atau juga untuk masuk ke sof pertama kecuali dengan cara berundi, lastahamu, niscaya mereka itu mengadakan perundian. Ya, kalau mereka tahu pahalanya, mereka akan berebut untuk azan, saking besarnya pahala, dan berebut untuk masuk ke sof pertama, saking besarnya pahala sof pertama. Dan jelas prakteknya adalah bukan perundian, tetapi yaitu apa? Al-awwal fal-awwal, yang berjaya masuk ke sof pertama, ya dialah yang layak mendapati posisi itu, sehingga manusia digalakkan untuk berlomba-lomba bersegera ke masjid mendapatkan sof pertama. Ini tentunya di kalangan sahabat, di kalangan para salaf, dan di kalangan para pelajar, para ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka berlomba-lomba mencari sof pertama. Kalau di kampung-kampung biasa sih kita lihat mudah aja dapat sof pertama ya. Atau terkadang susah mendapatkan karena orang berdirinya renggang-renggang. Kita mau masuk, tanggung jaraknya itu. Untuk setengah orang boleh, di sana pun setengah orang. Padahal kalau masing-masing merapat, tempat itu masih banyak tempat kosong di situ. Tapi karena berdirinya sembarang-sembarang, masyarakat yang awam atau yang macam itu ya, kita akhirnya susah untuk masuk. Padahal tempatnya masih banyak itu. Yang senang masuk akhirnya setan. Karena setan masuk bagaikan apa? Kambing kecil, kata Nabi, di sof-sof itu. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan azan, yang mana seandainya pahala azan itu dibuat mampu dilihat oleh mata, niscaya orang-orang akan berebut, tidak rela kalau orang lain yang azan, ingin dirinya lah yang azan. Cuma tentunya memang Nabi sudah menetapkan tidak semua orang azan, tapi ditetapkan masing-masing masjid siapa muadzin satu, siapa muadzin kedua. Barangkali berhalangan ya boleh dipilih satu lagi untuk menjadi untuk menjadi wakil apabila muadzin 1 dan 2 udzur, dan seterusnya. Walaupun azan tidak wajib, tidak wajib aini di masing-masing masjid. Kalau masjid yang lain sudah ada azan, masjid yang ini tidak wajib. Tetapi kalau orang tahu pahalanya, memang pasti orang akan berlomba-lomba. Sampai kalau harus berundi, mereka akan mengadakan perundian. Yang kedua adalah yaitu sof. Seandainya pahala masuk ke barisan pertama itu dinampakkan dalam pandangan mata manusia, niscaya mereka tidak akan rela untuk tidak mendapatkan itu. Sampai yang disebutkan oleh Nabi, hadis muttafaqun alaih juga, diriwayatkan oleh Bukhari juga, di hadis Abi Hurairah juga. Lau yajiduna ma fis sofil awal la atauha walau habwa. Seandainya mereka tahu pahala sof pertama, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun merangkak, menunjukkan walaupun sakit, mereka tak rela. Ya, manusia jelas sangat suka harta yang mahal. Ini fitrah manusia. Tetapi kalau mereka tahu pahalanya, mereka tidak akan rela gara-gara sakit mereka tidak mendapatkan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Ini menunjukkan pahalanya memang tak mampu untuk kita bayangkan. Ya, sekali sholat di sof pertama kita diberi hadiah kereta kancil saja, tetap orang akan berlomba-lomba itu. Insya Allah masjid penuh. Kalaupun
Saya sudah punya 3 kereta, tak apa, nanti boleh dijual. Dan seterusnya. Ini fitrah manusia, suka kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang sangat suka kepada harta, dan ini tidak dicela selama tidak menghalangi dari ibadah. Nah, seandainya pahala itu dibuat nampak, niscaya orang akan rajin beribadah. Tetapi Allah menguji siapa yang beriman kepada perkara yang gaib, pahalanya tidak dinampakkan. Untuk diuji, agar betul-betul ibadahnya itu ikhlas, demi mencari akhirat, demi mencari pahala di sisi Allah, bukan mencari kesenangan duniawi semata. Baik. Hadis ini, kata para ulama, menjadi dalil bolehnya mengadakan perundian. Dan bahkan sebagian ulama menukilkan ijma. Perundian itu boleh, mengundi. Dan ini adalah salah satu cara untuk menetapkan suatu keputusan. Dan di dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil pertama yang di dalam peristiwa Nabi Yunus itu. Fasahama fakana minal mudhadin. Dia mengadakan perundian dan dia termasuk yang ditelan oleh ikan. Ketika mau tidak mau harus ada yang dikorbankan karena kapalnya itu sudah penuh dengan muatan. Di tengah lautan, di lamun ombak gelombang, kapalnya hampir tidak mampu bertahan, sehingga harus ada yang dikorbankan. Nah, maka pemimpin kapal menetapkan, kita undi saja. Siapa yang Allah tetapkan namanya keluar, ya dia yang berkorban, tanpa kita memaksa orang lain. Baik. Ini menunjukkan bolehnya mengadakan perundian ketika diperlukan seperti itu. Baik. Dalil yang kedua adalah yang disebutkan di dalam cerita Nabi Zakaria, yaitu apa? Id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Tatkala mereka, yaitu Nabi Zakaria dan para pendeta Yahudi, mereka melemparkan pen mereka untuk lihat siapa yang menang dalam undian itu, siapa dari mereka yang akan merawat Maryam. Tatkala orang tuanya meninggal, dia jadi anak yatim, padahal dia sudah wakafkan oleh ibunya. Ini syariat masa lampau ya. Anak diwakafkan, muharraran, dibebaskan dari seluruh pekerjaan, hanya berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Nah, siapa yang akan merawatnya sehari-hari? Nah, ketika diadakan perundian, maka yang menang adalah Nabi Zakaria, pakciknya Maryam. Baik. Ini menunjukkan boleh mengadakan perundian, dan Nabi biasa mengadakan perundian siapa dari istrinya yang kali ini akan ikut safar. Kali berikutnya diundi lagi, tapi yang sudah menang kemarin ya tak boleh ikut lagi, dan seterusnya. Menunjukkan perundian itu boleh dengan syarat-syaratnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.